Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kemarin saya sudah pernah menyampaikan tayang tentang informasi Festival Lomba dan Olimpiade Pendidikan Dasar SD SMP terkait informasi awal apa saja yang dilombakan ya di dalam Festival Lomba dan Olimpiade tahun 2022. Kali ini saya akan menyampaikan informasi lanjutan, yaitu pendaftaran dan jadwal pelaksanaan Festival Olimpiade kemudian lomba untuk jenjang SD dan SMP tahun 2022. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Saya awali dari lomba-lomba untuk jenjang sekolah dasar dulu ya Bapak Ibu, nanti setelah ini kita lanjut nanti ke SMP. Untuk jenjang SD Bapak Ibu ada 3 mata lomba: Olimpiade Sains Nasional, kemudian Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Jadi ada OSN, kemudian O2SN dan FLS 2N. Ini yang akan dilombakan nanti untuk jenjang sekolah dasar. Kita lanjut. Untuk Olimpiade Siswa Nasional, Olimpiade Sains Nasional atau OSNSD, ini pendaftaran nanti akan dimulai di bulan April sampai Mei ya 2022. Kemudian tahap penyisihan tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni 2022. Kemudian tingkat nasional tanggal 11 sampai 12 Juli 2022. Untuk OSNSD ini ada 2 mata pelajaran yang dilombakan, yaitu matematika dan IPA. Kita lanjut Bapak Ibu ya, untuk masih OSNSD ya, mekanisme seleksi ini tahap penyisihan seperti biasa nanti ada di tingkat provinsi, ini tahap penyisihan. Kemudian ini masing-masing sekolah mengirimkan 2 peserta terdiri dari 1 bidang matematika dan 1 bidang IPA. Nah, jumlah sekolah ini 149.218 kali 1 peserta. Kemudian per bidang ya, kalau dikali 2 berarti jumlahnya 298.436 peserta. Ini jika asumsinya seluruh peserta mendelegasikan atau seluruh sekolah mendelegasikan pesertanya. Kemudian untuk tingkat nasional Bapak Ibu, ini tingkat nasional, hasil tahap penyisihan yang lolos ke tingkat nasional yaitu 136 peserta per bidang. Jadi kalau kali 2 ini ada berapa ya, tinggal dikali 2 saja. Kalau 136 berarti ada sekitar 272 ya. Kemudian perwakilan provinsi masing-masing 1 orang ya. Kemudian perwakilan sekolah Indonesia luar negeri ini juga sebanyak 1 orang. Nah, ini untuk mekanisme seleksinya untuk OSN. Kemudian untuk lomba yang kedua, untuk festival nih, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional untuk FLS 2 NSD, pendaftaran akan dimulai pada tanggal 1 Mei sampai 1 Agustus 2022. Tahap penyisihan tanggal 8 sampai tanggal 13 Agustus. Kemudian tingkat nasionalnya tanggal 12 sampai tanggal 17 September 2022. Seperti biasa ini ya, yang kemarin saya sampaikan ada 5 ya. Untuk FLS 2 NSD ada 5 mata lomba yang akan dilombakan. Pertama menyanyi tunggal, kemudian pantomim, kemudian kriya anyaman, kemudian gambar bercerita dan seni tari. Kita lanjut. Jumlah peserta FLS 2N ya, ini menyanyi tunggal, jumlah pesertanya 1 ya. Kemudian seni tari 3, pantomim 2, gambar bercerita 1, kriya anyaman 1. Jadi jumlah total 8. Ya, ini untuk utusan dari masing-masing, tentu masing-masing provinsi ini ya. Jadi kemudian untuk jumlah kabupaten kota ada 514. Peserta babak penyisihan, 1 kabupaten kota mengirimkan 2 tim per cabang lomba. Jadi untuk masing-masing mengirimkan 2 tim. Kalau misalnya menyanyi tunggal, di sini kan 1 jadi 2.
Kalau seni tari, misalnya di sini seni tari ada 3, berarti mengirimkan 6, gitu ya, 6 orang, 2 tim. Kemudian peserta nasional 2 tim terbaik per provinsi. Jadi nanti masing-masing provinsi akan mengirimkan 2 tim terbaiknya untuk mengikuti babak nasional, begitu. Pada babak penyisihan ya, begitu ya. Kemudian untuk mekanismenya babak penyisihan, setiap kabupaten kota mengirimkan 2 tim. Kemudian untuk tingkat nasional 2 tim terbaik per provinsi dari setiap cabang lomba pada seleksi babak penyisihan akan maju ke tingkat nasional. Jadi ini mekanisme seleksinya. Kita lanjut untuk olimpiade olahraga ya, untuk olimpiade olahraga siswa nasional O2 SNSD. Pendaftaran provinsi tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli, kemudian penilaian tingkat provinsinya tanggal 18 sampai dengan 24 Juli 2022. Kemudian unggah video nasional tanggal 5 sampai tanggal 20 Agustus 2022. Penilaian tingkat nasional tanggal 4 sampai tanggal 9 September 2022. Ini ada untuk O2SN ini pencaksilat dan karate ya. Untuk pencaksilat ini ada jurus tunggal putra dan jurus tunggal putri. Kemudian untuk karate juga ada 2 juga karate, ada kata perorangan putra dan kata perorangan putri. Jumlah peserta Bapak Ibu sebagaimana saya tampilkan di sini ya. Ini untuk peserta dari masing-masing cabang ya, baik itu pencaksilat maupun karate. Ya, jadi jumlah kabupaten kotanya ada 514 orang. Nah, tingkat provinsi, untuk tingkat provinsi itu 3 orang putra dan 3 orang putri. Kemudian karate juga sama, 2 orang putra 2 orang putri. Jadi nanti totalnya masing-masing di tingkat provinsi ada 5 orang putra dan 5 orang putri di masing-masing kabupaten kota. Kita lanjut mekanisme seleksinya. Ini seperti ini Bapak Ibu, kita tampil mulai dari tingkat kecamatan. Jadi untuk seleksi, mekanisme tingkat seleksi karate dan apa itu untuk pencaksilat dan karate ini mulai dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Untuk di tingkat nasional ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional berkoordinasi dengan PBIPSI dan Forki. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini untuk yang SMP. Yang SMP ini banyak ya, ada 6 mata lomba, ada 6 cabang yang akan dilombakan. Yang pertama OSN, yang kedua FLS 2N, yang ketiga opsi, yang keempat O2SN, kelima GSI Gala Siswa Indonesia, dan yang keenam International Junior Science Olympiad. Nah, jadi ada 6 mata lomba yang akan dilombakan untuk bidang SMP ya. Nanti di bidang SMP, untuk jenjang SMP ada 6 mata lomba. Untuk jadwalnya untuk SMP OSN SMP, pendaftaran April sampai Mei, tahap penyisihannya tanggal 30 sampai tanggal 31 Mei 2022. Kemudian tingkat nasional tanggal 11 sampai 12 Juli 2022. Kalau di SD ada 2 mata pelajaran. Kemudian kalau untuk OSN SMP ada 3, yaitu matematika, IPA, IPS ya untuk OSN SMP. Kemudian mekanismenya seperti ini Bapak Ibu, ada tahap penyisihan juga ada tingkat nasional. Nah, ini seperti biasa sama ya dengan lomba-lomba seperti di bidang SD pada prinsipnya, dan di tahap penyisihan ada di tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional ada di pusat. Kemudian yang kedua FLS 2N SMP, pendaftaran tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Agustus 2022. Kemudian untuk tahap penyisihan bulan Agustus ya tahun 2022, dan tingkat nasionalnya untuk FLS 2N ini bulan September ya 2022. Yang pertama ada Festival Kreatif Tari, Festival Kreativitas Tari, ada Festival Musik Tradisional, ada gitar duet, kemudian vokal solo dan desain poster. Itu yang kedua ya. Lomba yang berikutnya yang ketiga, ini Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia opsi. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia opsi.
Nah, untuk pendaftaran, opsi ini untuk pendaftaran di bulan April 2022. Kemudian tahap penyisihan penilaian karya ini di bulan Agustus 2022. Kemudian untuk tingkat nasionalnya bulan Oktober ya, tahun 2022. Ada tiga bidang, ada 3 bagian yang akan nanti di olimpiadekan untuk opsi ini. Yang pertama ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, kemudian ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan dan budaya, kemudian ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Jadi ada 3. Kemudian untuk ketentuan ini SMP ini kelas 7 dan kelas 8 pada tahun ajaran 2021-2022 ya untuk pesertanya ya. Untuk siswa SMP atau MTS atau sederajat ini kelas 7 dan kelas 8 pada tahun ajaran 2021-2022. Peserta dapat perseorangan atau berkelompok maksimal 3 orang. Setiap sekolah boleh mengirimkan 1 tim per bidang. Setiap tim hanya boleh mengirimkan 1 naskah penelitian terbaiknya. Kemudian pelaksanaan tahap penyisihan ini semua naskah laporan penelitian atau karya ilmiah sudah diterima oleh panitia paling lambat 31 Juli 2022. Sekali lagi, untuk semua naskah laporan penelitian atau karya ilmiah ini sudah diterima oleh panitia paling lambat tanggal 31 Juli 2022. Peserta mengirimkan naskah laporan berupa file PDF ya secara daring atau online ke website aplikasi lomba. Yang keempat ini O2SN. Untuk O2SN SMP pendaftaran provinsi tanggal 1 sampai 10 Juli, penilaian tingkat provinsi 18 sampai 24 Juli, unggah video nasional tanggal 5 sampai tanggal 20 Agustus, penilaian tingkat nasional tanggal 4 sampai tanggal 9 September 2022. Kemudian untuk Gala Siswa Indonesia GSI ya, pendaftaran tingkat kecamatan bulan Mei sampai Juni 2022. Tingkat provinsi tahap 1 22 sampai 27 Agustus. Kemudian tingkat provinsi tahap 2 19 sampai 23 September. Dan untuk tingkat nasional tanggal 17 sampai tanggal 30 Oktober 2022. Ini untuk Gala Siswa Indonesia ya GSI SMP. Pelaksanaannya untuk GSI mulai dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Kemudian untuk di tingkat kecamatan tentu ini diseleksi oleh secara mandiri di tingkat kecamatan. Jumlah peserta di setiap satuan pendidikan tidak dibatasi. Hasil penilaian 11 pemain terbaik. Termasuk di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi. Nah, untuk tingkat provinsi Bapak Ibu dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional dan berkoordinasi dengan PSSI. Pelaksanaan seleksi tingkat provinsi dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 1 diikuti oleh 11 pemain terbaik. Hasil penilaian seleksi adalah 22 pemain terbaik per provinsi. Kemudian tahap kedua diikuti oleh 22 pemain terbaik provinsi. Hasil penilaian seleksi adalah 102 peserta dan 34 pelatih. Kemudian tim GSI, tim Gala Siswa Indonesia ini untuk SMP provinsi ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional. Ini untuk informasi GSI ya Bapak Ibu. Kemudian untuk IJSO International Junior Science Olympiade itu dilaksanakannya nanti tentu setelah selesai OSN ya. Sebab ini pesertanya adalah peraih medali OSN tahun 2022. Ini untuk persyaratan peserta TC IJSO. Masih berstatus menjadi siswa SMP, umur tidak lebih dari 15 tahun dari tanggal pelaksanaan lomba. Nanti ini silakan Bapak Ibu bisa dicatat nanti ya jadwalnya. Kemudian nanti bagi para pemenang di para peraih medali di OSN nanti bisa ikut serta dalam pelaksanaan lomba IJSO gitu ya. Nah, ini beberapa informasi perolehan medali tahun 2021 Bapak Ibu. Kemudian ini perolehan medali Grand Online Europes 2021 untuk yang tahun kemarin menjadi juara ya.
baik itu kreativitas tari, kemudian musik tradisional. Ya, ini ada beberapa saya tampilkan hasil tahun 2021. Itu saja barangkali Bapak Ibu informasi lanjutan. Setelah kemarin saya informasikan beberapa cabang lomba, sekarang masuk ke beberapa jadwal mata lomba dari jenjang SD maupun SMP yang insya Allah nanti dalam waktu yang tidak akan lama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Pusat Prestasi Nasional nanti akan mengeluarkan juknis yang lebih detail ya terkait mata lomba apa saja. Kalau misalnya dari sekian mata lomba nanti lomba-lomba apa saja yang akan dilombakan, kemudian bagaimana teknik dan mekanismenya, insya Allah dalam waktu dekat akan rilis melalui juklak ya atau juknis pelaksanaan dari kegiatan lomba ini. Barangkali itu ya informasi lanjutan, kita masih menunggu informasi berikutnya, mudah-mudahan tidak akan lama. Dan semoga informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.